memaparkan hasil praktik baik yang sudah Ibu Fitri laksanakan. Monggo Bu Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, perkenalkan saya Fitri Nurhayati dari SD Prambanan. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan laporan best practice dengan judul meningkatkan hasil belajar penerapan sila-sila Pancasila menggunakan media display Pancasila pada peserta didik kelas 1 SD Negeri Tempur Sari Prambanan. Kemudian untuk medianya saya menggunakan media display Pancasila. Latar belakang dari best practice yang saya ambil ini, itu yang pertama karena hasil belajar peserta didik itu kurang optimal, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari sini peserta didik kesulitan mengidentifikasi pengamalan sila-sila Pancasila. Untuk pembahasannya, izinkan saya untuk menampilkan video sebentar ya, istilahnya sebagai gambaran bahwa pelaksanaan best practice ini seperti apa. Jadi di sini dalam kegiatan inti ini saya ambil di kegiatan intinya ya. Jadi di kegiatan inti itu saya sebagai guru mengajak anak-anak untuk menghafalkan sila-sila Pancasila. Hasil pekerjaan siswa ketika peserta didik ketika menempelkan gambar, kemudian kan saya melakukan konfirmasi ini sudah betul atau belum gitu kepada anak-anak. Tetap aja ada anak-anak yang memang dia tuh tidak mau memperhatikan karena memang profil belajarnya seperti itu. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya sangat mengapresiasi anak-anak yang seperti itu dengan cara memberikan istilahnya pendekatan secara individu supaya kebutuhan belajar mereka tetap terpenuhi. Jadi dalam PBL itu kan ada 5 sintak. Sintak yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Ini di awal kegiatan ini saya siapkan media, kemudian kelompok jumlah siswa saya bagi menjadi 5 kelompok, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Kemudian saya tampilkan video penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga, itu di link YouTube ya. Kemudian kita berdiskusi. Setelah itu di sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ini saya memberikan LKPD untuk dikerjakan siswa. Jadi LKPD-nya bentuknya seperti ini. Nanti anak-anak memotong gambar ini untuk ditempelkan di LKPD yang ini. Kemudian sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi di sini peran saya adalah memfasilitasi diskusi kelompok. Artinya apa? Kelompok yang mungkin saya anggap kesulitan, nah itu yang saya dampingi. Kemudian untuk kelompok yang sudah bisa, bukan berarti terus saya tinggalkan, tidak. Tapi di sini saya tetap memberikan pendampingan. Untuk kesimpulannya, yaitu proses penggunaan media display Pancasila dalam pembelajaran penerapan sila-sila Pancasila. Ini pertama displaynya dipasang di papan tulis atau di tempat yang kira-kira mudah terlihat oleh anak. Kemudian guru membagikan gambar kepada peserta didik. Setelah itu peserta didik nanti nempel seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di akhir guru mengonfirmasi sebagai ganti dari siswa peserta didik presentasi. Kemudian untuk hasil proses belajar penerapan sila-sila Pancasila menggunakan media display Pancasila pada peserta didik kelas 1 di sekolah saya itu meningkat sebesar 35% atau 10 peserta didik. Jadi masih ada 8 peserta didik yang masih membutuhkan pendampingan. Untuk sarannya ini kepada pihak sekolah, semoga hendaknya selalu mendukung kegiatan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian untuk guru ini kepada rekan sejawat ya, untuk melakukan inovasi pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, latar belakang, situasi dan kondisi sekolah sehingga dapat membuat pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Jadi inovasi itu kalau bisa memang
yang bisa kita terapkan, bisa kita gunakan. Karena percuma ya kita inovasi misal menggunakan teknologi tapi sarana dan prasarana, latar belakang dan kondisi sekolah tidak mendukung dan akhirnya kan inovasi itu tidak bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, ini kepada peserta didik, ini hendaknya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Kemudian kepada peneliti lain, mungkin rekan sejawat yang ingin mengembangkan penelitian hendaknya selalu bersemangat dan berinovasi untuk menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Demikian Bapak Ibu presentasi yang saya sampaikan dari best practice atau praktik baik yang sudah saya laksanakan. Ini saya laksanakan bulan September tanggal 17 dan 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri Nurhayati yang sudah memaparkan hasil praktik baiknya. Monggo kepada Bapak atau Ibu pembimbing, Pak Nur nggih, monggo Pak Nur. Terima kasih. Selamat pada Bu Fitri Nurhayati berhasil menyusun best practice. Pun meja, pun ngawu dereng Bu. Gunung Kidul. Saya perbatasan Pak. Oh perbatasan. Iya. Saya kira di puncaknya sana. Yeah. Bu Fitri sudah bagus ini karya best practice-nya. Ya, alhamdulillah ini. Tetapi hanya ada beberapa saran saja yang harapan saya nanti bisa lebih menyempurnakan. Yang pertama tentang tata tulis. Karya ilmiah itu tata tulisnya harus konsisten. Konsisten. Jangan ada beda huruf aja, ukuran atau beda huruf itu akan menjadi kecurigaan dari tim penilai. Termasuk dalam penulisan sumber kutipan. Nama dalam kurung tahun (2 halaman. Di sini saya temukan ada beberapa yang tidak punya halaman. Ini akan mengundang kecurigaan dari tim penilai. Ini hanya copy paste dari salah satu apa istilahnya? Itu sudah dari jurnal Pak. Jadi kalau di makanya saya tadi sampaikan jurnal tidak boleh dijadikan sumber. Yang boleh itu adalah buku atau buku elektronik. Monggo nanti dibetulkan. Ya. Ini banyak juga dengan mengutip ini lebih dari 3 halaman. Contohnya untuk sila Pancasila ini ya. Dengan mengutip dari ketetapan MPR ya. Hampir semua ya. Silahkan boleh, tapi tolong disisipi dengan pendapat penjenengan atau kalimat penjenengan sehingga tidak ya letterlek dari mengambil buku atau yang mencuplik. Itu kalau lebih dari 3 halaman sudah masuk kepada kategori plagiat. Selanjutnya Ibu terkait dengan penomoran, silahkan ini ditinjau lagi. Banyak yang hanya meneruskan sehingga harusnya kembali ke A malah sudah D atau apa itu. Ini contoh halaman 17 nomor 2 itu harusnya A, di sini sudah G, 3 sudah J. Ya, itu harus diedit lagi. Ini juga ada sumber dari internet. Ini sekarang jangan diletakkan di bahasan. Kalau mau di link video. Oh ya, maaf. Saya kira. Oh iya, oke. Nggak apa-apa kalau link video boleh. Hanya apa nanti. Ya nggak apa-apa. Berikutnya Ibu untuk gambar. Gambar ini sebaiknya dideskripsikan sehingga berfungsi atau bermakna lebih jelas. Silakan dideskripsikan. Misalnya guru mengonfirmasi hasil kerja peserta didik pada media
display Pancasila, jangan tampilkan media display Pancasila. Ini uraikan ya, diceritakan, sehingga pembaca atau guru lain bisa memahami. Kalau tidak berfungsi, sebaiknya letakkan saja di lampiran. Oke, saya kira itu dari saya. Yang lain sudah secara tertulis, nanti bisa diperbaiki. Hanya yang perlu saya sampaikan ini, kadang-kadang kita terjebak dengan judul. Ya, terjebak dengan judul. Kebanyakan dari tadi semuanya meningkatkan. Nah, itu biasanya kalau meningkatkan itu mindset kita itu pada PTK. Ya. Ya. Silahkan cari kalimat atau kata yang lain, diksi yang lain yang tidak harus meningkatkan. Iya, bisa. Silahkan. Jadi lebih ke best practice-nya. Kalau ini mindset kita sudah nanti ke PTK. Begitu, terima kasih. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak Nur atas masukan dan sarannya, tentunya sangat bermanfaat bagi kami semua. Bapak Ibu, demikian seminar best practice dari Ibu Fitri Nurhayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.